systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Oke, halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Sinem Channel bersama Rangga Sasmita di sini. Di Sinem Podcast kali ini kita kedatangan tamu seorang wanita cantik, berbakat, multitalenta. Menjadi foto model, bernyanyi pun bisa, pembawa acara, dan mungkin masih banyak lagi bakat-bakat terpendam yang belum dipamerkan. Bernama Alfani Kinandani yang sudah bergabung bersama kita semua di sini, di mana kita akan membahas lebih ke arah perjalanan karirnya sebagai penyiar radio. Bisa aja Mas Rangga ini, cintanya di mana nih? Waduh, AADC dong. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Halo, apa kabar nih Alfani? Baik, puji Tuhan. Di tengah kondisi kayak gini harus selalu bersyukur ya, dimanapun berada. Betul banget. Kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Ya, justru dengan adanya corona ini jadi ada waktu nih aku buat nyoba-nyoba siaran gitu. Karena emang udah pengen dari dulu sih. Nah, ngomongin soal siaran nih, Fani sendiri masih inget gak sih kapan pertama kali siaran gitu? Ingat sih, dulu waktu pertama kali itu ya kisah kasih di SMA gitu, waktu kelas 2 SMA. Bentar, kisah kasih di SMA. SMA bukannya... Paham lah ya, ada kakak kelas yang nawarin iseng-iseng buat jadi penyiar junior di salah satu radio swasta di Magelang. Perjalanannya, kalau yang mungkin yang sering dengerin radio swasta, ya termasuk radio swasta nomor 1 di Magelang sih waktu itu. Oh iya Fani, di sini kalau mau sebut merek nggak apa-apa sih, bebas di sini mah. Misal Polaris gitu nggak apa-apa. Iya benar, di Polaris. Termasuk salah satu radio terbaik di Magelang ya. Kala itu, ya semoga sekarang juga masih. Oke, jadi kan kamu udah siaran udah lama ini. Nah, tapi masih ada gak sih kayak kesulitan yang dialami gitu setiap siaran tuh? Kesulitan mungkin iya sih, karena setiap mau siaran pun pasti selalu kayak apa ya, kayak grogi, terus masih kayak aduh ini mau bahas apa ya gitu, terus kayak ya masih ada grogi-groginya gitu juga, pasti ada kayak ya istilahnya kayak demam panggung gitu deh. Tapi sejauh ini ya tetap bisa lah cari cara gimana biar bisa tetap lancar siarannya gitu, terus yang dengerin juga seneng, kita juga yang siaran seneng gitu. Oke, nah kita semua tahu lah ya kalau seorang penyiar radio itu 100% ngejual suaranya. Otomatis kan segala tuntutan yang namanya artikulasi, vokal, spontanitas, terus ngejaga emosi, dan masih banyak lainnya lah yang Fani pasti lebih tahu. Nah karena di sini juga dalam rangka nih aku pengen belajar siaran, sharing sedikit boleh lah ya. Dulu awal-awal kamu belajar siaran, hal-hal apa sih yang menjadi basic nih yang kamu pelajarin duluan gitu? Mungkin biar teman-teman di sini yang pengen belajar siaran juga jadi paham, oh ini loh yang harus didahuluin. Oke, hal-hal yang pertama kali aku pelajari duluan itu adalah pertama artikulasi. Terus gimana caranya kita itu nggak medok saat kita siaran ya. Hal yang pertama yang diajarin waktu itu adalah kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia saat kita berbicara sehari-hari. Karena kan kadang kita secara sadar nggak sadar juga kita campur-campur gitu ya bahasanya. Kadang kita ngomong pakai bahasa Jawa, terus bahasa nggak santai. Tapi setelah masuk dalam dunia siaran, kita harus membiasakan diri kita itu menggunakan bahasa yang ya bahasa Indonesia. Kita
berinteraksi dengan orang lain, dengan teman kita di rumah dimanapun, kita usahakan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia, karena kan itu jadi kayak terbiasa gitu ya, kita ngomong terbiasa, jadi sedikit mulai mengurangi mendok, terus bahasa-bahasa yang mungkin kadang kita suka keceplosan kalau lagi siaran, ya mungkin karena kebawa sehari-hari. Ya lebih ke situ sih, artikulasi, terus nafas gitu ya, nafas kita ketika kita ngomong jangan sampai kita itu kedengaran nafasnya, jadi kayak gitu kan, pengambilannya lebih dalam pengambilan nafas ketika kita ngomong itu juga diatur, lebih ke situ sih yang basic-basicnya dulu. Jadi kayak pelafalannya harus jelas, A, I, U, E, O. Lalu juga senam mulut, humming, kayak gitu. Itu ya susah-susah gampang sih, karena kan kadang kita juga suka nggak ada waktu ya, semisal udah pulang kerja capek pengen tidur, cuman ternyata itu pun bisa kita lakukan dimanapun, misalnya kita lagi dalam perjalanan mau ke kantor, humming gitu, artikulasi A, I, U, E, O, itu juga ternyata kita bisa juga dilakuin gitu, kita lagi nyambi ngapain kegiatan apapun itu bisa gitu. Oke, luar biasa. Nah, itu bisa dijadiin bekal nih buat teman-teman yang sekiranya pengen jadi penyiar juga gitu kan, termasuk aku. Nah, sekarang kita ngomongin soal pengalaman paling berkesan nih. Pasti ada dong. Paling berkesan ya. Kayaknya sih semuanya berkesan ya, dari kelas 1 SMA, dari mulai aku siaran sampai sekarang. Semuanya nggak ada yang nggak berkesan, karena di setiap susah sedihnya tuh ada kayak ya kesannya masing-masing gitu. Jadi kayak ya semuanya sangat berkesan. Cuman yang paling bener-bener bikin aku sangat bersyukur adalah karena dari siaran ini juga, ini salah satu juga yang bikin jadi kayak Fanny sekarang. Jadi aku bisa bertemu dengan teman-teman baru, dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang tadinya aku pengen ketemu banget, tapi lewat siaran ini akhirnya bisa ketemu langsung, bisa ngobrol, bahkan bisa punya kontaknya. Dan itu tuh apa ya, sesuatu yang wow gitu. Dan ya dari sini juga bisa dibukakan jalan yang puji Tuhan untuk kepekerjaan yang lain, misalnya kayak MC. Itu juga salah satunya lewat dari siaran ini juga. Jadi ya semuanya berkesan dan sangat bersyukur karena dari siaran ini juga bisa jadi kayak Fanny yang sekarang, salah satunya kita. Nah, ini ada yang menarik sih. Aku sendiri juga penasaran gitu. Karena beda loh. Kayak aku gini bisa milih narasumber yang aku senang aja buat diajakin ngobrol gitu. Sedangkan kamu yang tamu otomatis sudah dipilihin dari pihak radio. Which is kamu cuma bisa pasrah, nggak bisa nolak gitu. Nah, cara kamu buat nanggepin narasumber yang gak kamu sukain nih, gimana tuh? Oke, narasumber yang gak aku sukai. Sejauh ini sih gak ada ya narasumber yang gak aku sukain, karena kebanyakan itu pasti narasumber yang emang aku pengen banget ketemu dan kayak terwujud gitu loh. Nah, tapi kalau semisal pun ada nih seorang penyiar yang bertemu dengan narasumber yang mungkin bukan idolanya kali ya, maksudnya gak disukain ya. Ya gak apa-apa, karena kan kita memang dituntut selalu profesional dalam hal apapun. Bahkan ketika kita lagi bad mood sekalipun, itu harus menunjukkan kalau kita itu ya baik-baik saja gitu. Di depan mic itu kita sudah harus bukan merasa ya, kayak ya memang kita itu harus terlihat baik-baik saja, kayak nggak ada masalah. Semua permasalahan apapun, permasalahan di rumah, permasalahan dengan teman, keluarga, pacar, apapun harus ditinggal di rumah. Ketika kerja ya kerja, bawa suasana happy, sehingga yang dengerin pun juga ikut happy. Oke, berarti intinya kita tetap harus profesional lah ya. Nah, kalau penyiar radio favorit kamu siapa sih? Kalau penyiar radio sih jujur nggak ada ya. Mungkin
Desta kali ya. Tapi kalau presenter, aku sangat mengagumi seorang Najwa Shihab. Desta dong. Kenapa tuh Van? Karena karakter dia kuat gitu ya? Karakternya Desta maksudnya? Iya betul banget. Nggak ada sih ya. Enggak, maksudnya gini, aku dari awal jadi penyiar radio tuh kayak nggak ada yang penyiar radio panutanku tuh siapa gitu tuh nggak ada. Jadi ya kenapa Desta? Mungkin karena lucu kali ya. Karena ya bisa bawa suasana aja gitu. Oke. Nah kalau soal Mbak Nana sih aku juga angkat tangan ya. Beliau ini udah paket komplit lah. Nah oke, next nih Fani. Dulu kan awal-awal TV muncul tuh dikabarkan radio akan mati ya kan. Kemudian ternyata masih bisa tuh bertahan gitu. Nah setelah itu internet muncul, itu juga dikabarkan radio akan mati, dan pada akhirnya juga masih tetap bisa bertahan gitu. Setelah itu nih yang paling baru sekarang nih kayak podcast muncul, itu juga dikabarkan radio akan mati, tapi nyatanya juga radio masih bertahan sampai sekarang gitu. Nah tanggapan kamu nih, opini kamu pribadi tentang hal ini tuh seperti apa nih Van? Kalau menurut aku sih agak nggak setuju ya, karena ya mungkin untuk sebagian radio yang tidak bisa berkembang, maksudnya dalam arti ya begitu-begitu aja, mungkin ada kemungkinan bisa tersaing dengan yang lain. Tapi ketika sebuah radio itu bisa konvergensi, maksudnya ketika ada sekarang ramai di sosial media, radio bisa menggunakan media sosial itu untuk bisa mengangkat radio itu sendiri. Maksudnya dalam arti dengan kemajuan teknologi seperti sosial media, sekarang radio bisa pakai Instagram buat konten-kontennya, mungkin buat menarik pendengar lewat Instagram gitu. Jadi mereka buat akun Instagram atau mereka membuat program-program dari Instagram itu sendiri. Ada juga yang sudah mulai beralih ke streaming. Jadi radio streaming di mana kita juga bisa ngelihat orang itu lewat streaming radio. Ya, mungkin bukan membuat radio itu menjadi hilang ya. Tapi lebih ke bagaimana sebuah radio itu bisa mengembangkan dirinya mengikuti kemajuan teknologi. Sehingga antara radio nanti dengan kemajuan teknologi itu nggak stuck di situ-situ aja, jadi bisa berkembang, bisa sama-sama tadi itu saling terhubung antara satu dengan yang lain, dengan media yang lain. Oke, ya intinya sih apapun medianya itu harus adaptif, ya nggak sih? Jadi ngikutin tren gitu. Jangan kan radio TV pun juga gitu. Kalau mereka nggak adaptif juga akan ketinggalan zaman gitu ya Fani ya. Iya benar, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi, nggak cuma stuck di situ aja. Jadi gimana cara sebuah radio itu bisa berkembang juga tergantung orang-orang di dalamnya. Kalau kita cuma gitu-gitu aja, ya nanti kemungkinan besar benar bisa tersaing dengan media yang lain. Tapi kalau kita bisa berkembang, kita juga bisa memanfaatkan media lain juga untuk mengikuti perkembangan, mengikuti teknologi. Ya jelas pasti radio itu bakalan bisa semakin lebih baik lagi. Nah, mungkin banyak nih teman-teman di sini yang belum tahu ya. Boleh dong diceritain sedikit nih perjalanan karir kamu di dunia radio gitu. Mungkin mulai dari radio mana, terus pindah kemana gitu sampai sekarang tuh sedang ada di mana gitu, Van. Oke, perjalanan karir aku, perjalanan aku sebagai seorang penyiar itu berawal dari kelas 1 SMA. Waktu itu iseng-iseng ada kakak kelas yang ngajakin buat ikutan jadi penyiar. Waktu itu penyiar apa sih sebutnya di sana, CJ ya kalau nggak salah, penyiar junior gitu pokoknya. Terus dari 2009 berarti 2009 sampai 2012 karena aku itu udah lulus 2012 lalu aku kuliah di Salatiga. Akhirnya dipindahlah aku ke radio yang ada di Salatiga, masih dalam satu manajemen CPP itu. Dari Radio Polaris FM pindah ke Radio Zenith FM. Lalu selama di Zenith tuh kurang lebih 2 atau 3 tahun kalau nggak salah. Setelah itu aku fokus sama skripsi.
Dan habis itu udah berhenti dari dunia radio karena aku fokus skripsi waktu itu. Terus aku udah mulai kerja MC, presenter dan lain-lain, sampai akhirnya aku ke Radio Suara Surabaya di Surabaya ini. Jadi awal mulanya kenapa sih bisa ke Radio Suara Surabaya? Karena sebelumnya aku magang kuliah di sini di Radio Suara Surabaya waktu tahun 2015. Dan ya, ternyata kecantol di sini di Surabaya. Gitu. Luar biasa. Berarti mulai dari 2009 ya. Udah hampir 11 tahun nih, meskipun ada beberapa tahun yang kamu skip karena fokus di skripsi dan lain-lain gitu ya. Nah, apa nih Fani next ke depannya nih? Atau mungkin bakal mencoba juga untuk masuk ke pertelevisian, mungkin jadi presenter gitu, atau apa nih? Oke, kalau untuk nextnya mungkin kalau untuk sekarang belum ada keinginan buat keluar dari dunia radio ya. Walaupun sebenarnya dari dulu sih memang sudah selalu ada keinginan kalau pengen jadi presenter dan presenter di TV nasional gitu ya. Dan kebetulan ya puji Tuhan pernah ada tawaran untuk ada di presenter TV nasional. Cuman waktu itu karena kebetulan sudah masuk di radio yang ada di Surabaya ini, jadi ya terpaksa kan harus memilih salah satu. Akhirnya aku memilih buat tetap di sini karena waktu itu nggak bisa buat freelance gitu, maksudnya nyambi sekalian jadi presenter gitu nggak boleh. Akhirnya ya sudah harus memilih salah satu dan keputusan masih ada di Surabaya. Kalau untuk kedepannya belum tahu lagi Rangga. Tapi ya mungkin untuk sekarang sementara gini dulu aja. Dan untuk sebenarnya keinginan jadi presenter itu emang dari dulu ya. Maksudnya kayak aku tuh memang pengen banget jadi presenter. Cuman karena dari orang tua pun agaknya kurang ikhlas gitu melepas buat ke Jakarta. Jadi ya terpaksa dilepas ke yang Surabaya dulu gitu. Jadi ya begitu Rangga. Sementara sih menyalurkan hobi ngomong aku ini juga ke salah satu dunia entertainment kayak MC gitu dulu sih. Sejauh ini sih begitu. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan ya suatu saat nanti akan beralih ke presenter gitu, menjadi salah satu presenter TV nasional yang bahkan bisa mendunia lah, mudah-mudahan. Karena aku melihat Fanny ini ada bakat untuk kesana gitu ya. Amin, nggak ada yang mustahil ya. Yang mustahil itu kalau pengen balikan sama mantan tapi mantannya udah nikah. Mantan yang mana nih? Nggak bercanda. Nah, selama kamu siaran gitu ya atau MC, pernah nggak ngelakuin satu aja kesalahan yang bisa dibilang fatal gitu? Kesalahan fatal itu sejauh ini kayaknya seingatku belum pernah yang sampai fatal banget gitu ya. Dan kalau bisa ya jangan sampai. Dulu pernah sih kayak salah ngeplay iklan. Nah terus karena salah ngeplay iklan dulu waktu di Radio Polaris, aku dipotong deh gajinya. Tapi memang ketentuan SOP-nya memang kayak gitu. Kalau salah ngeplay iklan, gajinya dipotong. Tapi kalau sejauh ini di radio yang sekarang, puji Tuhan sih nggak ada. Ya semoga seterusnya lancar-lancar aja, nggak ada gitu. Amin. Ya semoga selalu lancar lah ya dalam hal apapun itu gitu. Nah terakhir nih Fanny nih, ada nggak pesan-pesan buat khususnya mereka yang pengen jadi penyiar radio juga gitu? Oke Rangga, pesennya buat mereka yang pengen jadi penyiar, buat teman-teman semua yang juga pengen jadi penyiar radio, yang pasti jadi penyiar itu nggak butuh, maksudnya kayak sesuatu yang
kamu harus lulusan dari komunikasi atau apa, sebenarnya nggak apa-apa sih, itu justru lebih mendukung. Tapi juga yang terpenting itu adalah ketika itu adalah passion kamu. Jadi ketika udah punya passion, kembangin aja, nggak usah malu. Aku bukan dari lulusan komunikasi nih, nggak bisa daftar penyiar. Pasti nggak semuanya pasti bisa, asal kamu komitmen sama apa yang kamu inginkan. Dan jangan lupa terus kembangin passion kamu, terus lakuin yang terbaik supaya bisa cita-citamu yang menjadi seorang penyiar itu bisa terwujud gitu. Nah itu dia, lakukan yang terbaik pokoknya mah ya. Oke Fani, terima kasih banyak nih udah mau mampir di Sinom Channel. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya gitu ya. Next time mungkin jangan kapok kalau Sinom ajak ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita akan coba carilah bahasan-bahasan atau topik yang mungkin akan lebih menarik lagi gitu ya. Nggak akan kapok kan ya? Ya nggak bakalan kapok lah, apalagi diwawancara sama orang ganteng kayak gini ya. Boleh lah kapan-kapan kita ketemu lagi ya, asal jangan bahasnya yang masa lalu, karena kayak ada peri-perinya gimana gitu, kayak ada bunyi krak gitu ya. Ya, sukses terus, sehat-sehat selalu. Buat semua yang dengerin podcast ini, semoga bisa menjadi inspirasi juga untuk kita semua. Selalu jadi yang terbaik, cintai pekerjaanmu apapun itu, dan selalu berikan yang terbaik untuk semua pekerjaanmu. Semoga mimpi-mimpimu semuanya tercapai. God bless you. God bless you too, Fani. Oke, terima kasih sekali lagi udah mau mampir di Sinom Channel. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan sekiranya belum terjawab di podcast ini, bisa kalian cantumkan di kolom komentar gitu ya. Mungkin sekian dulu nih Sinom Podcast kali ini. Rangga Sasmita undur diri, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam podcast ini berlangsung. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.